kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap. Wah, ternyata sudah lama juga ya kakak nggak berjumpa dengan kalian. Kakak rindu banget sama kalian. Nah adik-adik, walaupun saat ini kita jauh, kita hanya ketemu lewat video ini, tapi kita percaya Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Amin. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita ingin mengangkat satu lagu pujian dulu. Kita mau nyanyi sama-sama, dan kalian kalau yang hafal gerakannya boleh sambil diperagakan ya. Oke, ikutin kakak nyanyi. Kita tadi sudah nyanyi kalau kita percaya bahwa hari ini, besok Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, bahkan semuanya itu adalah harinya Tuhan. Oke, sebelum kita mulai hari ceria kita dan kita akan mendengarkan cerita, kakak mau pimpin kita dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya ya. Kita mau ambil sikap berdoa. Ikutin kakak Diana berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh sama-sama memuji Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita. Tuhan berkati ya agar cerita yang disampaikan boleh tertanam dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pasang telinga, siapkan hati, kita dengarkan ceritanya ya. Silakan kakak. Hari yang indah di pedesaan, padang rumput yang hijau dan rumput yang tinggi-tinggi. Di tepi rumput terlihat hutan yang ditumbuhi pohon-pohon tinggi. Di tengah hutan terlihat induk bebek yang sedang mengerami beberapa telur di sarangnya. Induk bebek sudah merasa lelah dan berharap telur-telurnya segera menetas. Setelah berminggu-minggu, satu persatu telur pun mulai menetas. Bayi bebek melihat-lihat alam di sekeliling sarang dan berkata, "Wah, betapa indahnya dunia ini." Induk bebek sangat senang melihat anak-anaknya yang baru menetas. Ia mulai bangkit dari sarangnya dan menunjukkan betapa indahnya dunia. Namun, baru saja dia bangun dari sarangnya, ia melihat ada sebuah telur yang sangat besar di dalam sarangnya yang belum menetas. Ia mulai merasa takut. Wah, berapa lama lagi telur besar ini akan menetas? Induk bebek tidak meninggalkan sarangnya dan kembali mengerami telurnya agar tetap hangat. Akhirnya, setelah beberapa minggu, telur besar itu pun mulai pecah. Ia mendorong dan berusaha keluar dari cangkang telurnya. Induk bebek melihat bayi bebeknya dan berkata, "Kenapa seperti ini? Betapa besarnya dan jeleknya bayiku yang ini. Dia tidak seperti saudara-saudaranya." Keesokan harinya, induk bebek membawa anak-anaknya ke sebuah danau. Ia menceburkan diri ke danau ke dalam air yang dingin dan jernih. Setelah itu, ia memanggil anak-anaknya untuk bergabung dengannya.
Kwek, 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 kwek. Satu persatu anak-anaknya menceburkan diri ke danau, menyelam, dan kembali mengambang di permukaan air. Kaki-kaki mereka mengayuh dan berenang mengelilingi danau di belakang induk mereka. Sementara anak bebek yang besar dan jelek itu mengikuti barisan paling belakang. Induk bebek dan anak-anaknya berenang menuju daerah mereka tinggal. Saat berenang, anak-anak bebek itu pun mulai mengejek bebek besar itu. "Hei kamu bebek jelek, kamu tidak layak menjadi teman kami. Kamu bukan saudara kami. Iya betul, kamu jelek, kamu bukan saudara kami." Begitu kata bebek yang lainnya. Mereka terus menyebut dan mengatakan betapa jeleknya ia. Setiap hari keadaannya semakin buruk. Setelah beberapa hari, ia memutuskan untuk pindah ke tempat lain. Saat itu musim hujan dan air danau menjadi sangat dingin. Bebek buruk rupa itu berenang ke danau. Langit tiba-tiba menjadi gelap dan angin bertiup. Ia menjadi sangat lelah sehingga ia tidak dapat berenang lagi. Musim dingin hujan ini pun merupakan musim yang paling buruk bagi bebek, karena ia harus berusaha bertahan hidup di daerah rawa-rawa. Suatu hari, matahari mulai memancarkan sinarnya dan udara pun menjadi lebih hangat. Burung-burung mulai bernyanyi, rumput-rumput mulai menghijau. Si bebek buruk rupa merasakan kehangatan sinar matahari dan ia mendengar burung-burung bernyanyi. Ia memaksakan dirinya masuk ke dalam air danau yang hangat. Ketika sedang berenang, si bebek melihat ke bawah air. Ia melihat bayangan dirinya. Ia bukan lagi si bebek buruk rupa, melainkan ia telah berubah menjadi angsa putih yang indah. Lalu ia bertemu dengan angsa-angsa lain yang sedang berenang di danau. Angsa-angsa lain itu pun menyambutnya dengan bahagia. Si angsa mulai menggerakkan sayapnya dan menjulurkan lehernya yang ramping dan berkata, "Saya tidak pernah bermimpi mendapatkan kebahagiaan seperti ini. Wah, ternyata aku sangat indah. Aku bukan bebek buruk rupa lagi." Dan pada akhirnya, setelah anak-anak bebek itu melihat perubahan bebek buruk rupa menjadi angsa yang indah, mereka pun mulai menyadari akan kesalahan mereka. Mereka pun mulai meminta maaf. "Hai angsa, maafkan kami. Kami sudah berbuat salah kepadamu. Kami sudah mengejekmu. Iya benar. Kamu adalah saudara kami sekarang. Maafkan kami yang dulu ya angsa." "Iya, tidak apa-apa bebek. Sekarang kita bersaudara semuanya. Yuk kita berenang bersama-sama." Dan akhirnya pun mereka berenang di danau dan mereka pun akhirnya hidup rukun dan bahagia.
Nah, adik-adik, melalui video cerita yang tadi, kita dapat belajar bahwa kita merupakan ciptaan Tuhan yang berharga. Oleh karena itu, kita harus menghargai diri kita. Kita tidak boleh merasa minder ataupun merasa diri kita lebih jelek daripada teman-teman kita. Wah, beri tepuk tangan dulu buat Kak Fanny. Terima kasih Kak Fanny. Bagus banget ya ceritanya adik-adik. Nah, dari cerita yang tadi disampaikan, kita boleh belajar bahwa kita harus menghargai diri kita sendiri. Jangan merasa bahwa diri kita ini tidak ada apa-apanya, tapi kita percaya bahwa saat Tuhan menciptakan kita, maka kita adalah makhluk yang berharga. Oke? Nah, adik-adik, kakak juga ingatkan, kita juga tidak boleh memandang rendah orang lain. Kita harus saling menghargai, baik itu diri kita maupun diri orang lain. Nah, tadi aktivitasnya udah dijelaskan kan dengan Kak Fanny. Jadi jangan lupa kirim ke kakak, dan pastinya share juga ke teman-teman kalian yang lain yang saat ini mungkin belum nonton video ini, supaya mereka juga diberkati melalui cerita yang disampaikan tadi oleh Kak Fanny. Untuk mengakhiri hari ceria hari ini, kita mau tutup di dalam doa. Yang lain ikut kakak berdoa ya, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami hari ini boleh belajar untuk menjadi anak yang baik, anak yang cinta dengan Tuhan, dan anak yang boleh mencintai diri kami sendiri. Tuhan, ajari kami ya, agar kami boleh menjadi anak-Mu yang berguna dan anak-Mu yang berharga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.